Halo teman-teman YouTube, selamat datang di EJR Channel. Di video kali ini kita akan membahas manga Boruto chapter 61 yang baru saja dirilis pada 18 Agustus 2021. Chapter 61 ini berjudul Kegilaan dengan gambar Amado sebagai covernya. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu bisa dapetin update spoiler manga dan anime Boruto selanjutnya. Di halaman pertama, terlihat Boruto, Kawaki, Shikadai, dan Inojin yang sedang bermain Gemaki. Kelihatannya Boruto baru saja membeli kartu Gemaki yang baru. Boruto pun berkata, "Baiklah, ini dia. Tolong berikan aku Pak Tua Sasuke." Saat dibuka, ternyata isinya adalah gambar Aburame. Lalu Boruto melempar kartu-kartu itu ke atas dan berkata, "Sial." Inojin kemudian berkata, "Kau tahu, itu hanyalah permainan kartu. Kau tak harus menghina gurumu." Kemudian Boruto berkata, "Aku mengutuk keberuntunganku yang payah, oke?" Lalu Kawaki melihat ke arah pohon dan di sana terlihat penjaga Konoha yang selalu mengawasi gerak-gerik Kawaki dan Boruto. Kawaki pun berkata, dia bahkan tidak sembunyi. Shikadai pun berkata, "Santailah pada mereka. Kita tidak punya petunjuk kapan atau di mana musuh akan menyerang. Berterima kasihlah pada mereka yang memperhatikan kita. Jadi kau bisa bebas dan bermain kartu." Boruto pun berkata, "Aku tahu itu, tapi diperhatikan 24 jam seminggu seperti ini membuatku jadi stres." Kawaki pun berkata, "Yah, benar. Kau tidur seperti bayi setiap malam dengan tampilan idiot di wajahmu." Lalu Boruto terlihat kesal dan berkata, "Beraninya kau menghina wajah tidurku." Shikadai pun tertawa dan berkata, "Aku bisa membayangkannya." Kemudian Boruto pun berkata, "Di samping itu, seluruh desa ini dilindungi oleh jaring sensorik yang super kuat kan? Jadi mengapa mereka perlu mengawasi secara langsung?" Kawaki terlihat bingung dan berkata, "Jaring sensorik? Apa itu?" Inojin pun menjelaskan, sebuah penghalang di seluruh desa. Itu dapat memeriksa setiap orang yang masuk dan keluar Konoha. Dan Kawaki kembali bertanya, "Tapi bagaimana?" Shikadai pun menjelaskan, "Cakra seperti sidik jari, tidak ada yang identik. Jadi jaring itu membandingkan cakra yang ada di database dan menentukan jika individu itu dikenali atau tidak. Dan jika pengunjung itu adalah orang yang baru, maka unit sensorik dan markas dapat menentukan jika mereka adalah musuh seperti Delta dan Isiki." Kemudian Boruto pun berkata, "Yap, setiap musuh yang masuk akan langsung ditangkap. Itu sebabnya pengawasan langsung itu berlebihan dan tidak perlu." Lalu Inojin pun berkata, "Tapi Boruto, itu tidak seperti jaring sensorik yang memata-matai kita setiap saat. Pertama-tama itu akan menjadi pelanggaran privasi." Shikadai pun berkata, "Sistemnya biasanya hanya memeriksa cakramu ketika kau masuk ke desa, karena tujuannya hanya untuk menentukan siapa orangnya." Lalu Kawaki berkata, "Sehingga kemudian dapat mendeteksi infiltrasi musuh, tetapi berurusan dengan mereka adalah masalah yang sama sekali terpisah." Boruto pun berkata sambil melihat ke penjaga tersebut, "Benar, aku mengerti maksudmu. Tunggu sebentar, itu berarti jika Code muncul sekarang, pria penjaga itu akan berhadapan dengannya. Dia tidak terlihat mampu sama sekali." Inojin pun berkata, "Dia kemungkinan adalah shinobi tipe sensorik. Jika si Code ini muncul, Hokage ke-7 dan Tuan Sasuke lah yang akan melawannya. Kupikir pengawasmu itu hanya bertugas untuk menyampaikan posisimu dan musuh." Lalu Boruto dengan kesal berkata, "Bagaimana dengan privasiku? Aku ingin itu kembali." Lalu Shikadai berkata, "Bukankah keselamatanmu lebih penting?" Di lain sisi, Kawaki sepertinya masih teringat dengan perkataan Amado. Dalam pikirannya, Amado berkata, "Aku curiga dia akan mati 1 lawan 1 melawan Code. Itu pasti tidak akan berjalan seperti yang terjadi dengan Delta. Kau tahu itu jauh di dalam hatimu." Kemudian Inojin berkata, "Selain privasi Boruto, unit sensori Konoha dimulai dengan klan Yamanaka. Semuanya sangat hebat. Jadi kau bisa bersantai, kecuali musuh mampu menghapus ciri cakra mereka. Setiap gerakan di dalam Konoha tidak akan terlewatkan." Kawaki sepertinya mendapatkan sesuatu dari pernyataan Inojin terkait menghapus ciri cakra. Lalu Boruto kembali berkata, "Kau tidak mengerti, menarik kartu yang salah sudah cukup buruk. Tetapi kemudian ada rasa sakit karena setiap momen dalam hidupmu disaksikan oleh pria tua yang aneh." Ternyata Boruto sedang berbicara pada ibu-ibu penjual kartu dan berkata, "Bu, aku beli sebungkus lagi ya." Dan si ibu menjawab, "Oke Gan." Shikadai pun berkata, "Sudahlah, menyerah saja." Di dalam pikiran Kawaki, dia masih berpikir menghapus ciri cakra sambil melihat dinding perbatasan Konoha. Shin pun berpindah keluar dinding perbatasan Konoha. Terlihat Sasuke dan 2 orang penjaga Konoha sedang memantau bekas cakar milik Code. Penjaga pun berkata, "Itu adalah bekas cakar, jangan terlalu dekat, karena dia bisa melompat keluar dari sana kapanpun dia mau. Tetaplah sejauh ini." Lalu Sasuke berkata, "Aku sudah diberitahu tentang kemampuan ini. Apa ada perubahan sejak pemantauan dimulai?" Penjaga pun menjawab, 10 hari tidak ada apa-apa. Membuatku bertanya, apakah kita harus serepot ini?" Lalu Sasuke keluar dari persembunyiannya dan mendekat ke tanda cakar tersebut. Dan penjaga pun berkata, "Hei Uchiha, apa yang kau lakukan? Cepat kembali ke sini." Sasuke pun memperhatikan tanda cakar itu dari dekat
dan memperhatikan sekeliling. Penjaga pun berkata, "Apa kau tuli? Sialan." Lalu Sasuke pun berkata, "Dia tidak akan muncul di sini, aku menduga." Penjaga pun berkata, "Apa? Bagaimana kau tahu?" Sasuke kembali berkata, "Aku tidak punya bukti, hanya saja jika aku jadi dia, aku akan memilih tempat yang berbeda, itu saja." Lalu penjaga pun berkata, "Tidak ada bukti, maka itu tidak relevan, biarkan aku istirahat." Sasuke pun berkata, "Jangan ragu untuk mengabaikan pendapatku, terutama karena aku tidak memiliki wewenang di sini. Aku akan pergi, maaf sudah mengganggumu." Lalu penjaga berkata, "Hei tunggu, jika kau benar, apa yang harus kulakukan?" Kemudian Sasuke berkata, "Shikamaru atau saya memutuskan kau untuk memantau tempat ini bukan?" Lalu lanjutkan seperti yang diperintahkan. Sambil bersiap pergi, Sasuke kembali berkata, "Tetap lakukan pekerjaanmu sama sepertiku." Sasuke kemudian meninggalkan lokasi pemantauan itu. Scene berpindah ke balkon atap gedung Hokage. Terlihat Shikamaru yang sedang merokok dan berbicara dengan unit sensorik. "Aku tahu, baiklah, biarkan Sasuke melakukan urusannya. Tidak ada apa-apa di 3 tempat lainnya." "Yap, mengerti, terus kabari aku." Tampak Amado berjalan mendekati Shikamaru dan berkata, "Kot memiliki sifat yang cukup berhati-hati pastinya, tapi dia tidak terlalu cerdas. Jujur, aku heran. Aku benar-benar tidak menyangka kalian semua memiliki begitu banyak masalah." Shikamaru pun menjawab, "Maaf menjadi kelompok yang tidak kompeten. Kau datang jauh-jauh ke sini hanya untuk mengeluh." Sambil mengeluarkan rokoknya, Amado berkata, "Aku mau menghirup udara segar. Jangan tersinggung." Lalu Shikamaru berkata, "Tunggu, di sini dilarang merokok. Jangan terbawa suasana." Amado tampaknya membatalkan niatnya merokok dan Shikamaru pun berkata, "Tidak menyangka, lucu mendengar itu keluar dari mulutmu. Karena bahkan sekarang, aku masih berpikir semuanya berjalan persis sesuai dengan skrip besar yang kau tulis." Amado pun menjawab, "Jangan konyol, itu adalah rangkaian kejutan yang tidak pernah kuduga setengah tahun yang lalu, terutama berada di bawah perlindungan Konoha. Tapi Kawaki yang paling tidak terduga, aku tidak berpikir dia menjadi begitu setia pada Tuan Hokage. Dasar motivasi dibalik semua tindakannya sekarang adalah Tuan Hokage. Mungkin itu karena dia belum benar-benar mengenal cinta orang tua. Tapi jika itu untuk Tuan Hokage, dia kemungkinan tidak akan menolak untuk melakukan apapun." Lalu Shikamaru menjawab, "Tampaknya melampaui father complex yang biasa, tapi jauh lebih kuat." Lalu Amado berkata, "Itulah cinta manusia dari sudut yang berbeda dan tampak seperti kegilaan. Faktanya tidak ada batas yang jelas untuk memisahkan keduanya." Shikamaru pun menjawab, "Aku sulit mempercayai apapun yang kau katakan Tuan ilmuwan jenius. Rokokku pun terasa tidak enak saat kau ada di sini. Berbicara tentang kegilaan, pemujaanku terhadap Otsutsuki Ishiki sebagai dewa, aku tidak tahu apakah itu mendekati fanatisme. Tapi mengingat dia belum muncul setelah sekian lama, apa mungkin dia depresi dan tidak lagi memiliki niat untuk membalas dendam ke Konoha?" Kemudian Amado menjawab, "Betapa optimisnya, terutama untukmu. Itu akan bagus jika benar." Shikamaru berkata, "Benarkah? Baiklah, itu tidak mungkin. Tapi kejutan seperti itu akan sangat menyenangkan." Scene berpindah ke rumah Naruto. Terlihat Kawaki turun dari tangga sambil membawa tumpukan majalah. Terlihat Naruto, Hinata, dan Boruto yang sedang bersantai di ruang keluarga, serta Himawari yang sudah tidur di kamarnya. Kawaki pun meminta izin untuk membuang sampah majalah keluar. Dan kemudian Hinata berkata, "Oh, malam-malam begini, gak bisa tunggu besok pagi aja?" Kawaki pun menjawab, "Aku takut lupa." Terlihat Boruto sedikit curiga pada Kawaki. Di luar rumah terlihat penjaga Konoha yang selalu memantau mereka, berdiri di atas tiang listrik memantau gerak-gerik Kawaki. Kawaki melompati tembok dan meletakkan sampah majalahnya di sebelah tiang listrik. Lalu ia sadar kalau sedang diperhatikan. Kemudian Kawaki kembali melompat ke halaman rumah dan masuk ke dalam pepohonan. Lalu dia keluar dari pepohonan itu sambil membersihkan sisa-sisa daun di tubuhnya dan kembali masuk ke rumah. Penjaga pun melaporkan kalau Kawaki sudah kembali ke rumah. Sepertinya Boruto merasakan sesuatu yang aneh pada Kawaki. Kemudian Boruto bertanya pada Kawaki, "Kawaki, apa kau baik-baik saja?" Kawaki pun menjawab, "Aku capek, bisakah kita bicara besok?" Kawaki kemudian masuk ke dalam kamarnya dan Boruto seperti merasa ada yang aneh. Ternyata Kawaki yang asli masih berada di pohon tadi. Yang masuk ke dalam kamar adalah jurus bayangan Kawaki. Sepertinya Boruto menyadari bahwa Kawaki ada di luar ruangan. Penjaga pun melaporkan ke pusat. Dirasakan kedua cakra Boruto dan Kawaki di dalam rumah. Semua aman, lanjutkan pemantauan. Kawaki mengetahui bahwa penjaga tidak sadar ia berada di pohon. Kemudian ia keluar dari pohon dan berlari keluar rumah. Dan lagi-lagi Boruto menyadari kalau Kawaki berada di luar rumah. Lalu siapa yang barusan masuk dalam kamar? Dan ternyata itu adalah jurus bayangan Kawaki. Kawaki berlari cepat sekali menjauhi rumah.
Boruto sadar bahwa keberadaan Kawaki semakin jauh dan kemudian berniat keluar dan mengejar Kawaki sambil berkata, "Kau bercanda, apapun alasannya, jika dia ditemukan di luar, pemantauan mereka akan semakin ketat. Aku akan menyeretnya pulang." Saat Boruto keluar ruangan, dia melihat ternyata ada penjaga unit sensorik yang selalu memantau mereka. Boruto terheran dan berkata dalam hatinya, "Bukankah dia memantau cakra kami berdua? Jadi bagaimana Kawaki mengelabuinya?" Penjaga pun melaporkan ke pusat bahwa Boruto di luar ruangan dan Kawaki di dalam rumah. Boruto pun kaget dan berkata dalam hatinya, Kawaki yang di dalam adalah bayangan, satu lagi yang kabur adalah yang sebenarnya. Penjaga hanya mendeteksi cakra jurus bayangan, tidak mungkin. Apa yang terjadi? Lalu Boruto teringat perkataan Inojin bahwa jika musuh mampu menghapus ciri cakra mereka, setiap gerakan di dalam Konoha tidak akan terlewatkan. Lalu Boruto pun berkata, dia menghapus ciri cakranya. Di lain sisi, terlihat Kawaki terus berlari dan mendekati perbatasan dinding Konoha. Ternyata gerak-gerik Kawaki diketahui oleh Eida. Eida dapat melihat dengan mata sendirigannya. Eida pun memberi laporan pada Kut. Kut, Kawaki bergerak. Dia menuju suatu tempat sendirian. Lalu Kut berkata, "Apa? Bukankah orang-orang itu memantaunya? Bagaimana dia meloloskan diri dari mereka?" Eida menjawab, "Dia menghilangkan ciri cakranya. Itu adalah trik yang datang secara alami untuk semua Otsutsuki. Tapi dia seharusnya belum menyadarinya. Mungkin itu naluri, seperti bagaimana anak kuda bisa bangun sendiri setelah lahir." Lalu Kut berkata, "Aku tidak mengetahui motifnya. Tapi jika dia sendiri, aku tak bisa membiarkan kesempatan sempurna ini terlewatkan." Ternyata ada sedikit bekas cakaran di salah satu pohon di luar gerbang Konoha. Kut pun keluar dari bekas cakar itu. Lalu Kut pun berbicara pada Eida melalui bekas cakar yang ada di tubuh Eida. Ya, hanya sebuah bibir yang menempel di bahu Eida, benar-benar menjijikkan. Kut pun berkata dengan bibir yang sepotong tadi, "Eida, tuntun aku. Di mana dia?" Terlihat Kawaki sudah berhasil menyeberangi dinding benteng Konoha. Lalu Shin kembali ke rumah Boruto. Terlihat Boruto sudah kembali ke dalam rumah sambil berkata dalam hatinya, "Aku tidak bisa mengejar Kawaki, penjaga itu akan menangkapku. Tapi bagaimana, apakah dia berhasil menghapus cakranya?" Boruto kemudian masuk ke dalam kamar Kawaki. Ia melihat masih ada bayangan Kawaki dan berkata, "Aku tahu, kau adalah jurus bayangan. Apa yang kau pikirkan?" Kawaki pun berkata, "Kecilkan suaramu, akan jadi masalah kalau mereka tahu." Kemudian Boruto berkata, "Dan kau menghapus ciri cakar di tubuh aslimu, bagaimana kau melakukannya?" Tiba-tiba Boruto seperti merasakan sesuatu dan melihat keluar kemudian berkata, "Bagaimana bisa? Aku bisa tahu di mana dirimu yang sebenarnya." Kawaki yang asli pun akhirnya mengetahui bahwa pelariannya diketahui Boruto dan berkata dalam hatinya, "Sialan Boruto, itu kemungkinan karena dia adalah Otsutsuki juga atau karena kesamaan kami, dia merasakanku melalui sesuatu seperti pola gelombang." Shin kembali ke penampakan Kut yang masih berdiskusi dengan Eida melalui bekas cakar. Eida pun berkata, "Kawaki berada di luar desa menuju barat. Kenapa ya?" Kut pun menjawab, "Apapun itu, aku akan tanya langsung padanya." Demikianlah chapter ini berakhir. Buat teman-teman YouTube, gimana nih tanggapannya? Sepertinya chapter ini sesuai seperti spoiler yang sudah tersebar di beberapa hari yang lalu ya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kalian bisa dapetin update manga, spoiler, dan anime Boruto selanjutnya. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!